Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dito Mulda Saferi dengan NIM 200430035, Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan jawaban dari tugas minggu 10 Sistem Informasi Akuntansi. Yang pertama, pertanyaan diskusi 15.1 buku Romney. Bab ini menekankan banyaknya manfaat yang dapat dihasilkan dengan menggabungkan database MSDM dan penggajian. Meski demikian, banyak perusahaan mengelola sistem informasi penggajian dan MSDM secara terpisah. Apakah Anda berpikir demikian? Berikan alasannya. Petunjuk pikirkan mengenai perbedaan dalam latar belakang pegawai dan fungsi yang dijalankan oleh Departemen SDM dan Penggajian. Pada beberapa perusahaan, sistem penggajian dan MSDM dipisahkan karena integrasi itu umumnya tidak layak menggunakan teknologi pemrosesan data awal. Selain itu, banyak perusahaan dan karyawan mereka menjadi terbiasa memiliki data pengujian yang diproses oleh fungsi akuntansi dan data pribadi yang diproses oleh fungsi hubungan manusia. Sekarang, teknologi informasi modern membuat integrasi menjadi lebih layak. Karyawan di beberapa perusahaan masih suka menolak saran untuk perubahan karena mereka nyaman dengan cara lama. Dalam melakukan hal ini, karyawan dalam fungsi akuntansi dan personalia sangat mungkin merasakan beberapa tingkat kepemilikan data mereka, dan hal ini dijauhkan ketika pengendalian data-data tersebut ditransfer ke fungsi basis data terpusat. Adapun beberapa sebab untuk mengintegrasikan sistem personalia dan MSDM adalah sebagai berikut. 1. Integrasi akan meningkatkan pengambilan keputusan dengan menyediakan akses ke lebih banyak data relevan yang dibutuhkan untuk memantau perkembangan karyawan. 2. Hal ini logis karena kedua sistem mengatur entitas yang sama, yaitu karyawan. 3. Dengan mengurangi anggapan bahwa fungsi organisasi tertentu memiliki kepemilikan seperangkat data tertentu. Ini harus menyediakan akses data yang lebih baik. 4. Hal ini dapat memfasilitasi pengambilan dan pemanfaatan data karyawan ketika datang diperlukan seharusnya diperoleh dari basis data. 5. Hal ini dapat memfasilitasi proses pembaruan data karyawan, karena proses pembaruan tunggal akan menggantikan dua proses pembaruan terpisah. 6. Memusatkan administrasi data karyawan di bawah pengendalian software basis data. 7. Hal ini dapat meminimalisasi atau mengurangi biaya penyimpanan data identik dalam dua basis data berbeda. 8. Hal ini dapat meminimalisasi atau mengurangi kebingungan yang mungkin sebaliknya muncul ketika kedua basis data yang berbeda menggunakan pengertian data yang berbeda atau melaporkan nilai yang berbeda untuk data barang yang sama. Pertanyaan diskusi 15.2. Beberapa akuntan telah menganjurkan bahwa sumber daya manusia sebuah perusahaan harus diukur dan disertakan secara langsung dalam laporan keuangan. Sebagai contoh, biaya mempekerjakan dan melatih karyawan harus dicatat sebagai aset yang diamortisasi selama estimasi masa manfaat pegawai tersebut. Apakah Anda setuju atau tidak setuju dengan hal tersebut? Berikan alasannya. Relevansi laporan keuangan dapat diartikan bahwa laporan keuangan dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan pemakai dalam proses pengambilan keputusan yang laporan keuangan tepat dan ekonomis. Hal tersebut belum berfungsi dengan baik jika belum memperlakukan sumber daya manusia sebagai bagian dari aset. Namun, akuntansi konvensional memperlakukan sumber daya manusia sebagai biaya dibandingkan dengan aset. 3. Pertanyaan diskusi 15.4. Salah satu ancaman terkait dengan pegawai adalah mereka mungkin menggunakan sumber daya yang disediakan perusahaan seperti laptop, printer, dan sebagainya untuk kepentingan lain. Apa saja ancaman-ancaman lainnya? Pengendalian apa yang dapat mengurangi risiko dari ancaman-ancaman tersebut? Ancaman-ancaman lainnya yang berkemungkinan untuk terjadi adalah 1. Tidak bekerja atau bekerja kurang produktif dibandingkan jika karyawan bekerja di tempat. 2. Risiko keamanan seperti karyawan tidak secara proaktif memelihara antivirus dan praktik manajemen yang tepat atau tidak melindungi dan mencadangkan data mereka secara memadai. 3. Penggunaan perangkat keras perusahaan yang tidak semestinya, misalnya seperti perjudian, mengunjungi situs-situs web pornografi, dan lain-lain. 4. Peningkatan risiko kehilangan kerahasiaan dan privasi jika data sensitif disimpan di komputer jarak jauh. Penyimpanan jarak jauh tersebut juga dapat melanggar peraturan privasi. Pengendalian apa yang dapat mengurangi risiko dari ancaman tersebut? Software dihadirkan untuk memungkinkan perusahaan mengawasi karyawan termasuk apa yang mereka lakukan di internet. Perusahaan dapat meminta karyawan telekomuting
untuk masuk ke jaringan perusahaan mereka dan menyimpan semua file yang terkait dengan pekerjaan di jaringan perusahaan dan bukan di mesin rumah mereka. Koneksi VPN dapat dikonfigurasi untuk membatasi apa yang dapat dilakukan karyawan, seperti mencegah penyimpanan lokal data sensitif dan pemberian wajib antivirus dalam perangkat lunak keamanan. 4. Pertanyaan diskusi 15.6. Bab ini membahas bagaimana Departemen SDM harus memiliki tanggung jawab untuk memperbaharui database MSDM atau pengkajian untuk perekrutan, pemecatan, dan promosi jabatan. Apa saja jenis-jenis perubahan lain yang mungkin perlu dibuat? Pengendalian apakah yang harus diimplementasikan untuk memastikan kecepatan dan validitas perubahan tersebut? Jenis perubahan lainnya termasuk perubahan nama, jumlah tanggungan, pemotongan tambahan sukarela, dan perubahan alamat. Adapun pengendalian yang harus diimplementasikan adalah 1. Izinkan karyawan untuk membuat perubahan ini aplikasi berbasis web yang tersedia di internet organisasi. 2. Verifikasi blok tertutup menampilkan semua perubahan pada karyawan juga harus digunakan. 3. Untuk memastikan validitas, autentikasi multifaktor harus diminta untuk memasukkan perubahan tersebut. 4. Kontrol akses yang ketat harus diterapkan untuk melindungi database master. 5. Kontrol detektif adalah untuk secara terpisah memberitahu karyawan tentang perubahan yang dibuat dan meminta konfirmasi bahwa itu penting. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.